Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yusda Putri. Saya akan mencoba menjelaskan mengubah skor mentah menjadi huruf menggunakan mean dan deviasi rata-rata atau DR. Di sini saya misalkan seorang guru memperoleh skor mentah dari hasil tes yang telah diberikan kepada 10 orang peserta didik dengan nilai skor mentah yaitu 80, 80, 70, 60, 60, 60, 50, 50, 50, dan 40. Nah, selanjutnya, skor mentah ini dibentuk ke dalam bentuk tabel dengan mengurutkan skor mentah tersebut dari nilai tertinggi hingga terendah. Dan selanjutnya dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita akan mencari mean atau nilai tengah dengan rumus sigma X per N. Sigma X ini didapat dari jumlah skor mentah keseluruhan yaitu 600. Dan N ini adalah banyaknya skor mentah yaitu 10. 600 dibagi 10 dapatlah 60. Selanjutnya, kita akan mencari DR. Mencari DR dengan deviasi skor dari mean atau nilai tengah dengan rumus skor mentah dikurang mean yang telah kita cari tadi. 80 dikurang 60 dapatlah deviasi skornya 20. Dan 80 dikurang 60 dapatlah 20. Begitu untuk selanjutnya. Di sini 50 dikurang 60 dapatlah min 10. Jadi min di sini kita abaikan saja karena kita hanya mencari perbandingan dari skor mentah ini terhadap dengan min ini. Maka hasil min yang ada di hasil min dari pengurangan 50 dikurang 60 ini diabaikan saja. Begitu untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bisa mencari DR karena deviasi skor dari mean sudah kita dapatkan. DR ini dicari dengan rumus sigma dalam kurung skor mentah dikurang nilai tengah per N atau banyaknya skor mentah. 100 dibagi dengan 10 dapatlah 10. Jadi, kita telah mendapatkan dari skor mentah tersebut mean atau nilai tengah yaitu 60, DR atau deviasi rata-rata yaitu 10. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan penjabaran nilai huruf dengan cara mencari skala unit deviasinya terlebih dahulu. Rumus mencari skala unit deviasi adalah jarak rank dari kurva normal yaitu rank negatif 3 ds sampai dengan positif 3 ds, maka didapatlah 6 ds. Ini adalah contoh kurva normalnya. Maka didapat 6 ds adalah dari min 3 sampai dengan positif 3, maka didapatlah 6. Maka selanjutnya skala unit deviasinya yaitu 6 ds per 4 unit. 4 unit ini didapat dari jarak tidak lulus ke D1, D ke C2, C ke B3, B ke A4. Maka 4 unit ini didapatlah dari sini. 6 per 4 didapat hasil 1,5 ds. ds di sini bisa diganti dengan DR atau deviasi rata-rata yang sudah kita cari sebelumnya tadi. Nah, 1,5 ini dikali dengan 10. 10 ini adalah DR, deviasi rata-rata yang sudah kita cari. Maka 1,5 dikali 10 dapatlah 15. Selanjutnya, kita akan menentukan batas bawah dan batas atas dari masing-masing huruf. Diketahui mean atau nilai tengahnya adalah 60
dan standar unit deviasinya didapat 15. Nah, karena titik tengah 60, maka batas bawah C-nya M atau mean dikurang 0,5 dikali standar unit deviasi. M ini adalah mean, 0,5 ini adalah rumus tetap, dan standar unit deviasi adalah 15. Maka dikurang dan dikalikan dapatlah hasilnya ini. Selanjutnya, batas atas C. Batas atas C ini dirumuskan dengan M tambah 0,5 dikali SUD. Dan dapatlah hasilnya ini. Selanjutnya, batas bawah D dengan rumus M kurang 0,5 dikali SUD dapat hasilnya ini. Dan batas atas B mean ditambah 1,5 dikali standar unit deviasi, hasilnya adalah ini. Ini adalah rumus tetap, ini rumus tetap, ini rumus tetap. Selanjutnya, skor di atas 82,5 nilainya adalah A. Di atas 82,5 nilainya adalah A. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi, kita akan mentransfer skor ke dalam bentuk huruf. Nah, skor di atas 82,5 itu diberi nilai A. Dan siswa yang mendapatkan nilai A tidak ada. Skor 67,5 sampai 82 diberi nilai B, dan siswa yang mendapatkan nilai B adalah 1 orang. Skor 52,5 sampai 67 adalah mendapatkan nilai C. Yang mendapatkan nilai C adalah 3 orang siswa. Skor 37,5 sampai 52 mendapatkan nilai D dengan jumlah siswa 4 orang. Skor di bawah 37,5 mendapatkan nilai E atau tidak lulus. Dan siswa yang mendapatkan nilai E tidak ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yunufritasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengolah skor mentah menjadi nilai. Nilai yang dimaksud di sini yaitu nilai antara rentang dari 1 sampai 10. Di sini saya telah menyajikan data saya yang sebelumnya, yaitu di mana skor mentahnya itu ada 20, 20, 40, sampai 60. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita jumlahkan nilai-nilai ini, nilai 20, 20, 40, 30, sampai 60 ini kita jumlahkan dan mendapatkan hasil yaitu 350. Setelah itu, setelah kita menjumlahkan ini, lalu kita mencari mean atau nilai rata-ratanya menggunakan rumus X bar sama dengan X per N, di mana X ini artinya skor mentah. X adalah skor mentah dan N adalah jumlah seluruh siswa yang telah melakukan uji coba, yaitu nilainya 10. Jadi X bar sama dengan X per N sama dengan 350 dibagi 10 dan hasilnya yaitu 35. Kemudian setelah mencari X bar, kita membuat tabel di mana tabel itu isinya X dikurang X bar. X ini skor mentah dikurang X bar. Tujuannya adalah untuk menentukan standar deviasi atau simpangan baku. Membuat tabel ini gunanya itu untuk mencari standar deviasi nantinya. Jadi, yang pertama kita lakukan yaitu membuat tabel terlebih dahulu, tabel X dikurang X bar. Kita mulai dari nilai 20 ya. 20 dikurang 35 itu
hasilnya min 15. Jadi 20 dikurang 35 itu hasilnya min 15. X dikurang X bar ya. Jadi 20, kemudian yang selanjutnya 20 dikurang 35 lagi hasilnya min 15. Kemudian 40 dikurang 35 hasilnya 5. 30 dikurang 35 hasilnya min 5. 50 dikurang 35 hasilnya 15. Lakukan terus perhitungan ini sampai pada tahap yang terakhir, yaitu 60 dikurang 35 hasilnya yaitu 25. Untuk yang sekarang ini, tabel yang ini tidak dijumlahkan tidak apa-apa. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu tabel X dikurang X bar dikuadratkan. Berarti yang ini, hasil dari ini kita kuadratkan. Jadi min 15 kuadrat hasilnya yaitu 225. Min 15 kuadrat hasilnya 225. 5 kuadrat hasilnya 25. Min 5 kuadrat hasilnya 25. Lakukan terus perhitungan ini sampai pada tahap terakhir yaitu 25 dikuadratin hasilnya 625. Dan untuk tabel yang ini harus kita jumlahkan supaya nantinya mudah. Jadi jika semuanya ini kita jumlahkan itu hasilnya 1650. Setelah melakukan perhitungan, maka langkah yang selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam rumus standar defisiasi. Rumus standar defisiasi atau simpangan baku itu rumusnya yaitu akar sigma X dikurang X bar dikuadratin per N. Sigma X dikurang X bar dikuadratin ini merupakan jumlah yang telah kita lakukan perhitungan tadi. Jumlah ini berarti 1650, jadi akar 1650 per N. N yaitu jumlah siswa tadi. Jumlah siswanya itu tadi 10 ya. Berarti 1650 per N, N-nya yaitu 10. Jadi S sama dengan akar 1650 per 10 itu S sama dengan akar 165. Hasilnya yaitu 12,8 jika dibulatkan menjadi 13. Kemudian ini khusus untuk data tunggal karena datanya itu hanya 10 siswa. Jika datanya itu ada 40 siswa, 50 siswa, itu merupakan data kelompok dan harus menggunakan rumus data kelompok, rumus Mean, dan standar defisiasi data kelompok. Kalau yang ini merupakan data tunggal, jadi rumusnya seperti ini. Kalau menggunakan data kelompok itu, rumusnya juga berbeda dari ini. Ini khusus yang data tunggal saja. Kemudian setelah melakukan perhitungan Mean dan standar defisiasi ini, kemudian menjabarkan skor mentah yang kita peroleh ke dalam nilai 1 sampai 10 dengan menggunakan rumus penjabaran. Ini rumus penjabarannya M ditambah 2,25 SD sama dengan 10. Ini sudah ketentuannya. M tambah 1,75 SD sama dengan 9. 10 ini artinya nilainya 10, 9 ini artinya nilainya 9. Dari perhitungan ini, maka didapatkan hasil-hasil nilai yang kita tentukan yaitu nilai 1 sampai 10. 1 sampai 10. M di sini artinya Mean, nilai rata-rata, dan SD ini merupakan simpangan baku yang telah kita cari tadi. Selanjutnya, pada tahap ini seperti yang sudah kita lihat antara 6 dan 5, antara 6 dan 5 ini sama kan? M tambah 0,25 SD sama dengan 6.
M tambah 0,25 SD sama dengan 5. Berarti untuk perhitungan 5 ke bawah, yaitu 5, 4, 3, 2, 1, perhitungannya itu dikurang. Sedangkan untuk 15,8 jika dibulatkan menjadi 13. Kemudian ini khusus untuk data tunggal karena datanya itu hanya 10 siswa. Jika datanya itu ada 40 siswa, 50 siswa, itu merupakan data kelompok dan harus menggunakan rumus data kelompok, rumus Mean, dan standar deviasi data kelompok. Kalau yang ini merupakan data tunggal, jadi rumusnya seperti ini. Kalau menggunakan data kelompok itu, rumusnya juga berbeda dari ini. Ini khusus yang data tunggal saja. Kemudian, setelah melakukan perhitungan Mean dan standar deviasi ini, kemudian menjabarkan skor mentah yang kita peroleh ke dalam nilai 1 sampai 10 dengan menggunakan rumus penjabaran. Ini rumus penjabarannya, M ditambah 2,25 SD sama dengan 10. Ini sudah ketentuannya. M tambah 1,75 SD sama dengan 9. 10 ini artinya nilainya 10, 9 ini artinya nilainya 9. Dari perhitungan ini, maka didapatkan hasil-hasil nilai yang kita tentukan, yaitu nilai 1 sampai 10. 1 sampai 10. M di sini artinya Mean, nilai rata-rata, dan SD ini merupakan simpangan baku yang telah kita cari tadi. Selanjutnya, pada tahap ini, seperti yang sudah kita lihat, antara 6 dan 5, ini sama kan? M tambah 0,25 SD sama dengan 6. M tambah 0,25 SD sama dengan 5. Berarti untuk perhitungan 5 ke bawah, yaitu 5, 4, 3, 2, 1, perhitungannya itu dikurang. Sedangkan untuk perhitungan 5 ke atas itu, penjumlahannya itu tetap ditambah. Seperti ini bedanya. Yang 5 ke atas dijumlahkan dan 5 ke bawah itu dikurang perhitungannya. Karena antara 6 dan 5 itu memiliki persamaan, dan 0,75 yang 7 dan 4 ini juga memiliki persamaan, sehingga yang 5 ke bawah itu dikurang dan 5 ke atas itu dijumlahkan. Kemudian, ini perhitungan yang sudah jadi. Jadi, seperti yang kita telah ketahui tadi, M adalah Mean dan SD adalah simpangan baku. M adalah Mean yang telah kita lakukan perhitungan tadi, dan SD adalah simpangan baku, yaitu 13. Yang membedakannya adalah ini, angka-angka ini, 2,25, 1,75, 1,25, 0,75, 0,25, hanya ini yang membedakannya. Baik, setelah itu kita lakukan perhitungan, yaitu 35 tambah 2,25 kali 13 itu hasilnya 64,25. 35 tambah 1,75 kali 13 itu hasilnya 57,75. 35 tambah 1,25 kali 13 itu hasilnya 51,25. Dan seterusnya. Ini 5 ke atas ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Itu perhitungannya itu dijumlahkan, sedangkan 5 ke bawah itu perhitungannya dikurang, yaitu 35 dikurang 0,25 kali 13 sama dengan 31,75. Berarti ini kan hasilnya 64,25, dan di sini nilainya 10, nilai 9, nilai 8, 7, 6, 5, dan seterusnya sampai di sini ini angka 1. Kemudian
setelah mendapatkan hasilnya, berarti skor 64 ke atas itu nilainya 10. Berarti siswa yang mendapatkan nilai 64 ke atas itu nilainya 10. Kita cek di sini, apakah ada siswa yang mendapatkan nilai di atas 64? Tidak ada. Berarti tidak ada siswa yang mendapatkan nilai 10. Terus yang kedua, kan ini 57,75 dibulatkan menjadi 58 sampai, karena di sini 64 berarti di sini 63. 58 sampai 63 itu nilainya 9. Berarti siswa yang mendapatkan skor 58 sampai 63 itu nilainya 9. Kita lihat di sini apakah ada siswa yang mendapatkan nilai 9? Rentang 58 sampai 63. 58 sampai 63. Juga tidak ada siswa yang mendapatkan nilai 9. Kemudian yang selanjutnya 51,25 berarti 51 sampai 57 itu siswa yang mendapatkan nilai 51 sampai 57 itu nilainya 8. Jadi 58 sampai, karena di sini 64 berarti di sini 63. 58 sampai 63 itu nilainya 9. Berarti siswa yang mendapatkan skor 58 sampai 63 itu nilainya 9. Kita lihat di sini apakah ada siswa yang mendapatkan nilai 9? Rentang 58 sampai 63. 58 sampai 63. Juga tidak ada siswa yang mendapatkan nilai 9. Kemudian yang selanjutnya 51,25 berarti 51 sampai 57 itu siswa yang mendapatkan nilai 51 sampai 57 itu nilainya 8. Langkah selanjutnya setelah 6 sampai 11 berarti ini 6 sampai 11 itu nilainya 1. Keterangannya yaitu siswa yang mendapat skor di atas 64 nilainya 10. Skor di atas 64 itu nilainya 10. Kita lihat skor di atas 64 di sini ada atau tidak? Di atas 64. Tidak ada. Berarti kita tulis juga keterangannya. Berarti siswa yang mendapat skor di atas 64 nilainya itu 10. Namun tidak ada siswa yang mendapat nilai 10 karena skor mentah yang tertinggi itu hanya 60 nilainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu siswa yang mendapat skor antara 51 sampai 57 itu nilainya 9. Nilainya 9. Namun, tidak ada siswa yang mendapat nilai 9. Kita cek lagi. 58 sampai 63. Rentang skor dari 58 sampai 63. Tidak ada juga. Benar. Berarti terus yang selanjutnya yaitu siswa yang mendapat skor antara 19 sampai 24 itu nilainya 3. 19 sampai 24 itu nilainya 3. Ada 3 siswa yang mendapat nilai 3 yaitu skor 20. Kita cek di sini 19 sampai 20 berarti 20 ya. Di sini 1 2 3. Berarti di sini ada 3 siswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.